Assalamualaikum. Hai anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4 di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 5 dan 6. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, dan kita akan belajar IPS ya anak-anak pada pembelajaran 5. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Kita akan mengamati gambar dan membaca teks tentang tanaman padi dan teh berikut ini ya anak-anak. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, anak-anak ibu, itu tadi kita sudah membaca tentang teks bacaan padi dan teh. Selanjutnya kita akan coba membahas pertanyaan yang ada di halaman 32. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh yang tadi sudah kita baca? Nah, ibu bantu jawab ya. Padi tumbuh dengan baik di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh tumbuh dengan baik di daerah berhawa dingin. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Nah, padi hidup tumbuh dengan baik di daerah persawahan, sedangkan teh bisa tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. Nah, itu berdasarkan penjelasan dari teks yang sudah kita baca ya anak-anak. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Nah, padi bisa tumbuh di daerah pegunungan ya anak-anak. Jika di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung praksi pasir, debu, dan lempung. Apa itu praksi pasir? Adanya proses pelapukan di daerah tersebut. Nah, teh juga bisa tumbuh di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah yang mengandung bahan organik. Bahan organik bahan apa, Ibu? Nah, bahan organik itu bahan yang berasal dari tumbuhan. Bisa saja berasal dari daun tumbuhan, batang, akar, bunga, dan buah. Nah, bisa juga dari bahan yang berasal dari hewan. Contohnya kulit, bulu, daging, kotorannya, dan lain sebagainya. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, tentu saja iya, karena keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Nah, yang perlu diperhatikan adalah salah satunya adanya sinar matahari. Kemudian, cukup air atau curah hujan yang tidak berlebihan. Dan juga suhu udara di tempat tanaman itu tumbuh harus sesuai. Nah, selanjutnya setelah kamu tadi sudah melihat penjelasan yang Ibu bahas tentang pertanyaan yang ada di halaman 32, selanjutnya tugas kamu adalah mencari tahu kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, baik tentang iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Kemudian, kamu menuliskan tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah kamu. Oke, kamu bisa mencari dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh, atau jika kamu mempunyai buku referensi lainnya juga boleh ya. Tugas kamu ada di halaman 33. Selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran 6 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6. Masih ingatkah anak-anak ibu bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, berikut ibu berikan ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Yang pertama, kita melakukan wawancara seputar topik pembicaraan. Kemudian, tidak menyinggung narasumber ataupun pihak lainnya. Dan saat wawancara, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, baik dan sopan dalam menyampaikan pertanyaan. Dan kita juga harus menggunakan kalimat tanya yang jelas dan singkat. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini, baik sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, berikut ini adalah hal yang perlu kita lakukan sebelum melaksanakan atau melakukan wawancara. Ada 7 poin ya anak-anak. Anak-anak boleh membacanya secara mandiri. Dan berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan pewawancara saat melakukan wawancara. Ada 13 poin. Boleh juga anak-anak ibu membacanya secara mandiri. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan oleh pewawancara setelah melakukan wawancara yaitu mohon diri, mengucapkan terima kasih, dan menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Berikutnya, bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, ini adalah pertanyaan dari tugas kamu yang kemarin. Kemarin kamu telah membuat jadwal merawat tanaman. Apakah tanaman tersebut sudah kamu rawat? Sudah kamu tanam belum? Nah, kalau sudah, selanjutnya anak-anak ibu akan mengerjakan soal yang ada di halaman 45 sampai 46. Ini berdasarkan jadwal tanaman yang kamu rawat, yang kamu buat kemarin ya anak-anak ibu. Nah, silakan diisi pertanyaan halaman 45 sampai 46 ini. Nah, anak-anak ibu, hari ini sampai di sini saja penjelasan materi tematik kita. Silakan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Selamat belajar dan terima kasih.